Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abila Nindolusyana. Saya dari UHAMKA jurusan Psikologi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abizun Alim. Saya dari UHAMKA jurusan Psikologi. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Zahra. Saya dari UHAMKA jurusan Psikologi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Agis Simandio. Saya dari UHAMKA jurusan Psikologi. Selamat datang di video pelatihan tentang manajemen komunikasi yang efektif. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator untuk menyampaikan stimulus dengan tujuan bisa mengubah perilaku seseorang ataupun suatu kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi itu apa sih? Nah, pengertiannya adalah usaha untuk mengirim atau menerima pesan baik kepada kelompok formal ataupun kelompok informal dalam suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi terbagi atas 3. Yang pertama, to inform. To inform merupakan memberikan satu informasi berupa data ataupun klarifikasi. Dan kedua, ada to persuade, yaitu untuk mempengaruhi keyakinan orang lain. Yang ketiga, yaitu to motivate, untuk memotivasi orang lain. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai ciri komunikasi yang efektif. Suatu komunikasi bisa dikatakan efektif apabila receiver atau penerima pesan dapat memahami pesan yang dikirimkan oleh sender atau pemberi pesan. Lalu, bagaimana agar receiver dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh sender? Perhatikan poin-poin berikut ini. Poin pertama ada channel. Pilihlah media penyampaian pesan yang sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Misalnya, jika suatu pesan harus cepat untuk disampaikan, rekan-rekan bisa menggunakan media telepon atau bisa secara langsung agar lebih efektif. Selanjutnya ada konten. Isi dari sebuah pesan yang akan disampaikan harus mencakup 5 poin berikut ini. Yang pertama ada opening, yang berisikan tentang salam pembuka dan juga perkenalan diri. Poin yang kedua ada background, yang berisikan mengenai latar belakang pesan yang ingin disampaikan. Poin yang ketiga ada purpose, yang berisikan tentang tujuan pesan. Poin yang keempat ada confirm, memastikan receiver memahami pesan yang disampaikan. Poin yang terakhir ada closing, yang berisikan mengenai salam penutup. Selanjutnya konteks. Perhatikan konteks atau situasi yang sedang rekan-rekan alami. Jika rekan-rekan sedang rapat, maka rekan-rekan bisa menyampaikan pesan dengan singkat, padat, dan jelas. Jika rekan-rekan sedang bercerita, maka sampaikan pesan dengan ekspresi maupun gestur tubuh agar pesan dapat lebih jelas. Selanjutnya credibility. Pastikan pesan yang rekan-rekan sampaikan berasal dari sumber yang terpercaya agar baik itu sender maupun receiver dapat yakin dan paham mengenai pesan yang disampaikan. Selanjutnya clarity. Jika pesan disampaikan dengan jelas dan lugas, jadi tidak perlu berulang kali dalam penyampaiannya sehingga efektif. Yang terakhir capability. Penyampaian pesan harus menyesuaikan kemampuan baik dari sender maupun receiver. Jangan menggunakan istilah yang mungkin tidak dimengerti. Selanjutnya, cara membangun komunikasi yang efektif di dalam organisasi. Terdapat 4 arah komunikasi, antara lain yaitu 1. Komunikasi downward. Merupakan komunikasi dari atas ke bawah. Bentuk komunikasi ini sangat efektif untuk penyampaian instruksi, pengarahan, dan pengontrolan. 2. Komunikasi upward. Dari bawah ke atas. Biasanya, bentuk ini dipakai jika seorang karyawan ingin menyampaikan ide, keluhan, laporan, atau kritik dan saran kepada atasannya. 3. Komunikasi horizontal. Merupakan komunikasi antar individu pada level yang sama.
Inti dari bentuk komunikasi ini adalah terciptanya koordinasi yang baik sehingga proker-proker yang ada tidak saling tumpang tindih. Yang terakhir, 4. Komunikasi diagonal. Merupakan komunikasi antar individu pada bidang dan level yang berbeda. Contohnya adalah antara karyawan dan staf HRD. Nah, tadi sudah disimak kan materinya? Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan melakukan sesi ice breaking. Nah, penasaran? Yuk kita lakuin sama-sama. Nah, seperti apa ice breakingnya? Perhatikan saya ya, dan ikutin gerakannya. Di sini saya akan melakukan tepuk tangan sesuai jumlah dari waktu yang akan saya sebutkan, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Nah, rekan-rekan sekalian, mari perhatikan ya. Pagi, 1 kali. Siang, 2 kali. Sore, 3 kali. Malam, tidak ada. Lalu dilanjutkan lagi, pagi, 1 kali. Siang, 2 kali. Sore, 3 kali. Lalu malam, tidak ada. Nah, ayo kita tes fokus ya. Malam. Nah, malam tadi berdasarkan instruksi tidak ada. Nah, ayo kita tes fokus ya. Pagi, siang, sore, malam. Nah, apakah rekan-rekan ada yang tidak fokus? Jadi berdasarkan instruksi, malam itu tidak ada tepukan. Jadi, kalau misalkan tepukan sekali, itu adalah pagi. Nah, gimana rekan-rekan sekalian? Semoga dapat menghibur rekan-rekan sekalian ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pentingnya komunikasi yang efektif. Apa sih pentingnya memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif? Mengapa juga kita harus mempelajarinya? Ternyata banyak sekali loh manfaat yang akan kita dapatkan jika kita bisa berkomunikasi secara efektif. Antara lain yang pertama, avoid conflict. Jika kita mampu berkomunikasi secara efektif, pesan yang ingin kita sampaikan bisa dengan tepat diterima oleh pihak yang kita tuju. Dalam kata lain, sangat minimal terjadinya miskomunikasi atau konflik jika kita menyampaikannya secara efektif. Yang kedua, ada managing meetings. Kemampuan berkomunikasi yang efektif akan memudahkan seseorang dalam rapat karena ia tahu pendapat seperti apa yang harus dilontarkan agar dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kemudian yang ketiga ada facilitate networking. Kemampuan berkomunikasi yang efektif akan memudahkan kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu formal maupun informal. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada increase effectiveness and efficiency. Bagaimana sih caranya agar proyek yang kita jalani ini bisa berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien? Solusinya adalah dengan berkomunikasi secara efektif. Seseorang yang memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif akan memudahkannya untuk membentuk kerjasama dengan orang lain. Selain itu, kesalahan dalam penyampaian tugas juga dapat diminimalisir. Nah, jika sebelumnya kita sudah mengetahui pentingnya komunikasi yang efektif dan juga sebelumnya sudah dibahas pengertian komunikasi, lalu apa sih komunikasi yang efektif itu? Menurut KBBI, definisi efektif adalah ada efeknya atau dapat membawa hasil. Maka komunikasi yang efektif adalah jika pesan yang kita sampaikan akan membawa hasil atau berefek. Di sini saya akan menjelaskan tips dan trik bagaimana berkomunikasi yang efektif. Berdasarkan pengalaman dan literatur, ada beberapa hal yang sering kali kita lupakan dalam berkomunikasi yang efektif. Padahal itu penting loh dalam berkomunikasi yang efektif. Lalu, apa saja sih tips dan trik dalam berkomunikasi yang efektif? Antara lain, yang pertama, be an outstanding listener. Jika kita ingin didengar, maka kita juga harus mau mendengarkan orang lain. Jadilah seseorang pendengar yang baik dengan menjadi pendengar yang aktif kepada seseorang yang kita ingin dengarkan. Yang kedua, stop talking about yourself. Ketika ada seseorang yang datang kepada kita untuk menceritakan keluh kesahnya, terkadang kita lupa untuk memperhatikan lawan bicara dan sibuk menceritakan pengalaman kita sendiri.
Padahal yang diinginkan lawan bicara hanyalah ingin didengarkan oleh kita. Yang ketiga, don't multitask. Baik saat menyampaikan atau mendengarkan sesuatu, cobalah untuk tidak melakukan hal lain dan fokus dengan lawan bicara di depan kita. Dengan demikian, kita bisa memiliki obrolan yang baik dan penyampaian pesan bisa tersampaikan dengan lebih efektif. Yang keempat, everyone is an expert. Seorang science communicator asal Amerika, yaitu Bill Nye, mengatakan setiap orang yang akan kalian temui mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Maksudnya, terkadang tanpa kita sadari, kita mendapatkan ilmu baru dari seseorang. Tetapi, karena kita lebih suka mendengarkan apa yang ingin kita dengar, kita tanpa sadar tidak memperhatikan hal-hal itu. Yang kelima, sandwich method. Jika penyampaian negatif feedback dirasa sulit, terutama jika feedback itu suatu hal yang negatif, kita bisa menggunakan metode roti lapis atau sandwich method. Diawali dengan roti, lalu isiannya, setelah itu diakhiri dengan roti lagi. Sama halnya dengan memberi feedback, mulailah dengan kata-kata positif, lanjutkan dengan negatif feedback yang ingin kita sampaikan, dan terakhir, akhiri dengan kata-kata positif yang membangun. Yang keenam, build a good first impression. Ketika kita first impression ke eksternal, kita harus profesional. Ketika kita first impression ke sama karyawan, kita harus seru. Dan jangan lupa, kita menggunakan pembawaan yang lebih percaya diri, menggunakan tata krama dan manner yang biasa kita pakai. Dan jangan lupa penampilan, kita harus rapi dan sopan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, responsive with boundaries. Cobalah untuk sebisa mungkin responsif, namun tetap harus memperhatikan batasan diri. Jika memang waktunya istirahat, maka istirahatlah. Jika waktunya bekerja, maka usahakanlah untuk bekerja dengan cepat, tepat, dan profesional. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi games. Nah, gamesnya seperti apa? Penasaran? Yuk disimak sama-sama. Selamat pagi Salsa. Selamat pagi, Bu. Hari ini kamu sudah cek belum di grup? Saya sudah kirimin file. File apa ya, Bu? Ada file, kamu cek aja di grup ya, nanti di grup WA. Di grup yang mana, Bu? Pokoknya cek aja. Nih saya udah buru-buru nih, udah lihat jam, kayaknya udah mau meeting bentar lagi. Saya buru-buru ya. Kamu cek aja pokoknya file dan grupnya, pokoknya lihat aja nanti. Iya, Bu, baik. Nanti saya cek. Selamat pagi Hafiz. Pagi Pak. Tadi pagi saya sudah mengirimkan file laporan keuangan di grup divisi keuangan. Ya. Nanti tolong kamu cek dan kumpulkan hari ini jam 5 sore. Baik Pak, nanti akan saya cek dan saya kumpulkan jam 5 sore. Nah, dari kedua contoh tadi, rekan-rekan diharapkan menebak dari contoh pertama dan contoh kedua yang mana komunikasi efektif dan yang mana komunikasi tidak efektif. Saya akan kasih waktu selama 5 detik. Jadi, jawaban dari contoh pertama dan contoh kedua, yaitu contoh pertama merupakan komunikasi yang tidak efektif dan yang kedua merupakan contoh komunikasi yang efektif. Sebelumnya, terima kasih banyak telah menonton video pelatihan kami mengenai manajemen komunikasi yang efektif. Semoga bermanfaat video pelatihan dari kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.